Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Tirif Hananto untuk membahas matkul psikolinguistik di bagian perkembangan bahasa anak infant. Apa itu infant? Infant itu anak yang belum mampu untuk berbicara. Jadi ya anak yang mungkin baru lahir, bayi bisa dikatakan. Oke, langsung aja kita bahas. Oke, jadi kita yang pertama membahas proses menghasilkan bunyinya. Jadi proses ini tahap perkembangan artikulasinya ya, itu bisa memakan waktu sekitar 14 bulan. Cukup ya lumayan lah 14 bulan, berapa tahun itu? 1 tahun lebih dikit ya, 1 tahun lebih 2 bulan. Nah, yang pertama ada penghasilan bunyi resonansi. Bunyi resonansi ya semacam tangisan atau mungkin yang bukan tangisan. Ini disebut sebagai kuasi resonansi. Jadi pada fase penghasilan bunyi resonansi ini belum menghasilkan vokal maupun konsonan tapi masih berupa resonansi. Kemudian lanjut ke bunyi berdekut. Bunyi berdekut ini si anak berusaha untuk mengendalikan otot sehingga bisa untuk berhenti. Nah, semisal tertawa atau berdekut atau cooking namanya. Ini sudah mempelajari vokal tapi vokal yang belakang dan resonansi seperti itu, dan juga dan juga konsonan belakang tengah. Jadi ada 3 ya, konsonan belakang tengah, vokal belakang, sama resonansi. Kemudian lanjut ke bunyi berletter. Oke, bunyi berletter ini biasanya bisa memakan waktu 4 sampai 6 bulan dalam belajar. Jadi bunyi berletter ini maksudnya bunyi yang terus menerus dibunyikan, jadi bunyi berletter seperti itu. Kemudian ini bunyi berletter ulang. Bunyi berletter ulang. Jadi ya semacam baba baba ba, mama mama mama. Ini biasanya makan waktu 6 sampai 10 bulan. Cukup lama, dan yang dihasilkan ya konsonan pa, ba, ta, da, ja. Itu bunyi berletter ulang. Kemudian yang terakhir ada bunyi vakabel. Bunyi vakabel ini bisa dipelajari selama 11 sampai 14 bulan dan dia menghasilkan sebuah kata tapi dia bukan kata. Artinya mirip, mirip sebuah kata tapi bukan kata. Jadi masih latihan. Itu bunyi vakabel. Dan jadi itu ada 5 proses penghasilan bunyi. Selanjutnya ada tahap perkembangan kata dan kalimat. Ada 4 tahap. Yang pertama kata pertama. Jadi di sini masih berupa penguatan artikulasi dan juga pengaitan dengan benda-benda rujukan. Semisal, oh dia melihat kasur, kasur. Oh dia melihat apa? HP, HP. Melihat ibu, ibu. Melihat apa gitu ya, terserah. Melihat kipas atau kipas. Melihat apapun itu ya. Jadi pengaitan dengan benda rujukan dan penguasaan artikulasi. Kemudian lanjut ke kalimat satu kata. Jadi ini pelatihan dari holofrasis atau kalimat satu kata yang lazim diucapkan. Seperti itu. Kemudian ada kalimat 2 kata. Jadi ini lanjutannya kalimat 1 kata. Jadi ya ada kalimat tapi berisi 2 kata. Seperti itu. Kemudian kalimat lebih lanjut jadi kalimat tapi berisi katanya lebih banyak. Nah, bisa jadi seterusnya. Bisa jadi 2, nambah 3, nambah 4, nambah 5, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tahap menjelang sekolah. Jadi ini tahap yang dialami anak ketika dia menjadi siswa atau mungkin berada di lingkungan teman-temannya, bisa jadi kan. Intinya dia belajar bahasa melalui sosialnya. Jadi langsung kontekstual, belajar dari sekitar. Ya mulai dari penguasaan kaidah dasar gramatikal, mulai dari kalimat berita, kalimat tanya, ataupun kalimat konstruksi lainnya. Jadi langsung belajar dari sekitarnya. Tahap menjelang sekolah. Biasanya 5-6 tahun ini. Oke, cukup sekian video pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar, bisa dikomentari. Maksudnya bisa diberikan evaluasi ataupun diberikan
pertanyaan. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.